Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya itu Pintar Bersama Teknologi AI. Ya, kali ini saya akan coba melakukan analisa atau prediksi tentang pertumbuhan ekonomi 3-6 bulan ke depan ya. Paling tidak 6 bulan ke depan itu dengan adanya kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru itu ada menyalurkan dana dari BI sebesar 200 triliun yang sudah mulai dibagikan ya. Di beberapa bank ada yang 50 triliun, ada yang 25 dan sebagainya ya. Ada kurang lebih 5 bank yang mendapat. Nah, dengan kebijakan ini saya coba melakukan kembali analisis prediksi dari satu indikator yang umum digunakan baik di dunia internasional walaupun di Indonesia itu masih belum ada standarnya, tapi BI punya, tapi belum seperti yang ada di standar dunia. Nah, standar-standar apa ini yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi uh, 6 sampai 6 bulan ke depan ya. Itu bisa berapa tahun juga, tapi ya ini saya pakai satu range yang 3 sampai 6 bulan ya. Itu namanya adalah Leading Economic Index, LEI ya, LEI, Leading Economic Index. Nah, di apa itu LEI itu? Itu Leading Economic Index ini. Nah, ini yang akan saya coba membandingkan pertumbuhan ekonomi 6 bulan ke depan dengan menggunakan indikator LEI ini, Leading Economy Index ini, dengan teknik yaitu prediksi atau analisis menggunakan algoritma long short term memory AI yang dengan tools ChatGPT ya, dengan tools ChatGPT, tapi algoritma yang digunakan ada LSTM ya. Ini adalah satu bagian algoritma dari deep learning ya. Ada machine learning, ada deep learning dan ada generative AI. Nah, ini saya coba memprediksi leading economy index LEI dengan menggunakan teknologi AI, kemudian itu dibandingkan dengan LEI yang versi pada saat sebelum menteri ya, menteri keuangan ini sebelum dia menteri dia menggunakan itu pada saat dia di LSP ya. Ada di LSP dia menggunakan itu untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi ya. Beliau menggunakannya Menteri Purbaya ya. Nah, kemudian membandingkan dengan prediksi beliau dan itu yang beliau kemungkinan paling tidak menggunakan itu pada saat beliau sekarang ini menjabat sebagai Menteri Keuangan ya juga. Nah, kita lihat juga LA ini secara ini eh, Indonesia belum menggunakan standar ya seperti standar internasional yaitu Conference Board AS ya. Itu ada standar dunia terkait yang sudah diakui untuk mengukur leading economics index untuk memprediksi dari nilai LLI ini akan dicek terhadap pertumbuhan ekonomi 6 bulan ke depan. Jadi ada 3 teknik menganalisa LEI ini, Leading Economic Index. Pertama menggunakan algoritma AI, LSTM. Kemudian kedua menggunakan apa yang sudah dianalisis oleh Bapak Menteri pada saat beliau masih ada di LSP, dan juga ini standar standar cara BI menganalisa. Dan yang ketiga adalah standar internasional yaitu Conference Board AS. Nah, sekarang kita lihat indikator apa saja yang ada dalam Leading Economy Index sebagai parameter ukur untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi satu negara itu bagus atau baik atau tidak, memprediksi ya angka-angka apa aja, indikator apa saja yang ada di dalam Leading Economy Index ini yang dari 3 teknik ini ya, teknik analisis pakai AI, kemudian yang dilakukan oleh Bapak Menteri saat di LSP ya, dan juga itu ada di BI walaupun belum merupakan satu standar seperti yang
model ketiga yang dianalisa, yang menganalisa, yaitu Conference Board AS. Nah, semuanya ini sudah melakukan analisa. Dua ini ya, yang sudah melakukan analisa adalah yang di ya, LSP dan BI tentunya. Eh, Kemudian yang kedua ini adalah eh, Conference Board AS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan ya. Nah, sekarang saya tambahkan analisis menggunakan teknologi AI. Jadi tiga ini bagaimana probability kemungkinan uh, pertumbuhan ekonomi 6 bulan. Kenapa ini saya tertarik untuk menganalisis? Karena apa? Karena ada injeksi dana 200 triliun yang diberikan dari BI oleh dan kebijakan atas kebijakan Menteri Keuangan tentunya dengan tentu disetujui oleh Bapak Presiden. Nah, kita langsung saja mulai melihat sedikit, saya sedikit akan menggambarkan apa itu leading economy index ya. Oke, kita lihat ya. Nah, leading economy index itu LEI adalah indikator komposit yang berisi sejumlah variabel ekonomi yang sifatnya mendahului siklus ekonomi ya. Itu satu, itu yang perlu dipahami. Jadi indikator komposit yang berisi sejumlah variabel ekonomi yang sifatnya mendahului siklus ekonomi. Artinya, perubahan pada LEI biasanya terjadi lebih dulu sebelum ekonomi, PDB, kayak pengangguran, inflasi, dan lain-lain benar-benar bergerak. Jadi dia sudah bisa memprediksi uh, dengan indikator leading economy index LEI dengan tentunya di dalamnya ada variabel-variabel ekonomi ya. Nanti kita lihat sebentar variabel apa saja itu untuk masing-masing standar ya. Baik AI, AI sih bukan standar, dia hanya coba menganalisa menggunakan algoritma long short term memory berdasarkan variabel yang ada dalam indikator leading economy index atau LEI ya. Jadi AI menggunakan variabel yang apa yang ada, kemudian dia melakukan prediksi ya, melakukan prediksi. Sementara yang versi LSP dan BI itu dan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan dan BI itu menggunakan indikator-indikator yang tidak sama persis dengan misalnya dari Conference Board AS. Jadi Conference Board AS itu juga Conference Board AS juga ini dia melakukan analisis, tapi ada variabel-variabel yang mungkin tidak persis sama. Sementara AI sendiri dia lebih mengambil variabel-variabel yang ada, dia mengkompilasi variabel yang ada, kemudian dia melakukan prediksi. Nah, mari kita lihat tiga teknik memprediksi leading economic index ini, bagaimana hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan ya. Saya tertarik ini ya itu karena ada injeksi 200 triliun ke beberapa bank yang ada di Indonesia. Mari kita lihat bersama, tapi sedikit juga saya akan menjelaskan tentang uh, apa ini LEI tadi sudah disampaikan aja. Jadi artinya LEI biasanya terjadi lebih dulu sebelum ekonomi atau PDB itu. Jadi kita memprediksi PDB-nya mau naik ke turun ke pengangguran ke inflasi ke dan lain sebagainya itu sebelum dia bergerak dengan LEI variabel yang ada di dalam itu kita sudah bisa mengetahui lebih dulu gitu. Nah ini memang kehebatan AI di sini dia bisa memprediksi lebih hebat lagi dengan algoritmanya dia ya dengan algoritma long short term memory itu deep learning satu algoritma deep learning walaupun menggunakan uh, tools ChatGPT ya. Komponen umum dari LI itu versi conference board. Ini yang komponen umum versi conference board. Ini yang teknik internasional ya, analisis internasional. Yaitu jam kerja rata-rata di sektor manufaktur, klaim awal tunjangan pengangguran, ada 10 ya. Pesanan baru barang tahan lama, durable goods, pesanan baru di sektor manufaktur, non-defense, aircraft, indeks saham misalnya S&P 500 ya, indeks kepercayaan konsumen, consumer expectation, kemudian permintaan kredit sektor swasta, spread suku bunga, 10-year treasury atau Fed funds ya, izin mendirikan bangunan baru building permit ya, kemudian likuiditas dan kondisi moneter M2 dan suku bunga. Nah, sementara fungsi LEI ini itu adalah untuk prediksi siklus bisnis. Naiknya LEI biasanya mendahului ekspansi, turunnya LEI mendahului resesi. Jadi
siklus bisnis naiknya LAI biasanya mendahului ekspansi. Jadi kalau dia mau naik ya itu LAI bisa apa kalau dia naik tentu bagus ya, positif ya kalau LAI. Sementara turunnya LAI itu mendahului dia akan kalau dia turun maka ini akan menjadi indikasi akan ada resesi. Itu yang sudah kalau saya lihat videonya dan ini Bapak Presiden tertarik dengan mengangkat Menteri Purbaya ini yaitu karena salah satu beliau tertarik pada saat Menteri Purbaya ini mempresentasikan di salah satu acara uh, uh, acara pertemuan antara Bapak Presiden dengan para pelaku-pelaku ekonomi ya itu yang saya lihat di video ya. Oke. Dan di situ beliau tertarik dan ya sudah beliau dipercayakan Pak Purbaya dipercayakan karena ada prediksi antara lain salah satu yang dia prediksi itu adalah indikator LEI ini ya, Leading Economic Index ya. Oke, itu. Jadi kemudian bahan analisis makro untuk bank sentral, investor dan pemerintah. Ini menjadi analisis makro untuk bank-bank sentral, investor, pemerintah. Kemudian perencanaan bisnis dan investasi, misalnya proyeksi konsumsi tenaga kerja, ya itu kredit, ya itu. Ini jadi kalau kita mau bisnis atau mau investasi ya biasa angka LEI ini itu cukup lumayan lah. Nah di Indonesia sendiri LEI ini eh, Indonesia belum punya indeks itu yang saya katakan tadi. Indonesia belum punya indeks LEI resmi setara dengan The Conference Board. Tapi BPS dan BI itu punya indikator dini atau leading indikator seperti indeks tendensi konsumen ITK, indeks tendensi bisnis ITB, indeks keyakinan konsumen BI, indeks penjualan real IPR, PMI manufaktur, indeks harga saham gabungan IHSG. BI juga memantau M2 spread suku bunga kredit baru sebagai indikator awal. Nah, ini versi Indonesia LEI cara di variabel yang digunakan oleh BPS dan BI ya yang melakukan itu. Tapi Pak Purbaya Menteri Keuangan juga melakukan versi LSP. Nah, ini ketiga ini yang akan saya uh, apa yang akan saya uh, lakukan prediksi dengan menambah teknologi AI. Bagaimana kalau bandingkan dengan LEI versi Pak Menteri Keuangan Purbaya dan BPSBI? Ya, itu satu paket. Namun mungkin bisa saja sendiri-sendiri karena pada saat presentasikan itu pada saat Pak Menteri masih di LSP ya. Nah, jadi apakah itu dibawa terus dan dikompilasi dengan prediksi BPS karena ini sudah menjadi standar juga di Bank Indonesia ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Conference Board. Jadi oke, ini kira-kira sedikit gambaran dan mari kita langsung saja lihat hasilnya ya. Saya tidak akan berlama-lama. Kita lihat saja hasilnya. Ini saya ada berapa saya ada mengolah beberapa hasil dari ketiganya itu bagaimana. Ini saya langsung aja ke hasilnya ke tabel perbandingan ya. Nah, perbandingan leading economy index 6 bulan ke depan hasil prediksi AI menggunakan algoritma long short term memory. Kemudian leading economy index itu versi LPS yang oleh Bapak Menteri. Kemudian LEI OECD, jadi global standard yang standar dari tadi yang sudah di OECD ya. Nah ini, nah mari kita lihat bagaimana 6 bulan ke depan ekonomi indeks. Tentu khususnya ada injeksi 200 triliun ya, tentu itu. Nah mari kita lihat terhadap pertumbuhan ekonomi. Versi AI itu AI memprediksi PDB Indonesia stabil di angka 5 sampai 5,4%. Ini pertumbuhan ekonomi ya. 6 bulan ke depan ya. Dia akan stabil ya, year on year ya. Bisa naik ke 5,6% bila permintaan domestik dan investasi pemerintah kuat. Itu pertumbuhan ekonomi ya di sisi dengan menggunakan leading economy index. Nah, sekarang LPS ya, Indonesia LPS menilai prospek ekonomi positif dan stabil. Sinyal ekspansi berlanjut tanpa tanda resesi ya. Konsumsi dan kredit jadi penggerak utama. Jadi ini pertumbuhan ekonomi menilai prospek ekonomi positif ya stabil. Kalau
AI dia mencantumkan angka yaitu 5 sampai 5,4% year on year dan bisa naik ke 5,6% bila permintaan domestik dan investasi pemerintah kuat ya. Nah, sekarang kalau global standard ya, American Standard ini OECD LI global mengindikasikan pertumbuhan melambat di negara maju. Jadi ini versi global index ya, LEI. Uh, tapi emerging markets termasuk Indonesia masih di zona ekspansi moderat. Artinya juga ya ini kalau saya bagi pesimis, moderat, dan optimis, ya masih optimis. LPS dan prediksi AI itu uh, optimis ya, sementara OECD itu moderat. Oke, itu pertumbuhan ekonomi. Kita akan lihat 6 bulan ke depan ya, artinya paling tidak dari dua angka ini pertumbuhan ekonomi kecuali tentu ada gejolak politik lainnya ya. Ini kalau dia normal-normal saja ya. Kalau ada gejolak politik dan lain sebagainya ini tentu prediksi-prediksi ini bisa meleset. Oke, lanjut inflasi. Nah, AI prediksi inflasi itu kurang lebih 3 sampai 35 ya. Itu seperti kemarin kan saya sudah podcast tentang dampak daripada injeksi 200 triliun ya terhadap inflasi, pengangguran dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya menggunakan AI untuk prediksi indikator lainnya yaitu leading economic index untuk 6 bulan ke depan. Kemarin langsung ke pengangguran, ke yang podcast saya kemarin itu langsung ke pengangguran, inflasi, liquid nilai tukar rupiah ya, kemudian ada beberapa indikator yang sudah saya podcast di podcast saya sebelumnya ya. Oke, nah sekarang inflasi. Inflasi juga kemarin sudah ada, tapi ini membandingkan dengan di sisi dilihat dari apa? Dilihat dari indikator leading economy index ya. Kalau kemarin iya langsung prediksi begitu saja dengan menggunakan rumus-rumus yang ada cara menghitung inflasi, cara menghitung pengangguran ya, kemudian itu semua menggunakan teori-teori langsung. Nah, sekarang menggunakan leading economic index ya. Jadi begitu. Berbeda indikator yang kita gunakan. Nah, sekarang inflasi dari sisi leading economic index menurut AI. AI prediksi inflasi 3 sampai 3,5. Terkendali, risiko naik ke 4%, bisa pangan energi terguncang ya. Tentu ini kalau dia naik sampai 4, nah, sementara batas aman kan Indonesia kita masih 5%, itu masih aman, lebih kecil. Sekarang ini kondisi kita ada di 2 sampai 3 sekian ya. Jadi ya masih bisa terkendali inflasinya karena takutnya kan salah satu ketakutan dengan memberikan injeksi dana 200 triliun kan semua sekarang kan bank-bank menjadi liquid kan. Nah, liquid itu bisa menyebabkan inflasi, ada uang tapi misalnya barang-barang atau apa konsumen itu tidak tersedia sehingga ya terjadi inflasi. Tapi analisa prediksi AI ini bagi para pelaku bisnis ini sampai 6 bulan ke depan dia masih akan aman ya. Oke. Nah, sekarang LPS tekankan inflasi masih dalam target BI yaitu 2,5 plus minus 1. Jadi ya itulah. Jadi masih di sekitar situ. AI sedikit lebih tinggi sedikit tapi hampir-hampir tidak jauh ya. 2,5 kalau dia mau lari sampai 3,1. Artinya daya beli relatif terjaga. Ini yang dilakukan oleh AI dan LPS ya BI ya dalam hal ini juga ya. OECD, LEI masukkan harga komoditas dan input biaya global ya. Oke, input biaya global inflationary pressure mereda, tetapi risiko geopolitik masih ada. Nah, ini prediksi OECD internasional itu ya masih ada risiko-risiko geopolitik. Jadi dia memasukkan harga komoditas, inflasi dan input biaya global inflationary pressure mereda ya ini ya dia ya itu selalu internasional ini agak lebih moderat. Kalau saya ambil yang tertinggi adalah pesimis ya. Kalau pesimis, moderat dan pesimis maksudnya optimis, moderat dan pesimis. Jadi kalau kelihatannya yang lembaga internasional ini posisi moderat dan pesimis ya. Tapi AI dan LPS untuk sampai pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih optimis ya, masih bagus ya. Sekarang kredit dan likuiditas ya.
kredit dan likuiditas itu kita lihat kredit investasi tumbuh 12-15%, kredit konsumsi 9-11%, syarat dana 200T tersalur ke UMKM. Jika ini tersalur, bank-bank yang penerima yang disebut dengan uh, uang yang didistribusikan atau yang diberikan oleh uh, Bank Indonesia ke bank-bank, beberapa bank yang ada, itu jika dia tersalur dengan baik, maka dia bisa menuju ke kredit dan likuiditas ini 12-15% di investasi tumbuh, kemudian kredit konsumsi 9-11% dengan catatan itu tersalur. Ya, itu prediksi AI ya. Kita prediksi AI selalu memang optimis dia selalu optimis. Uh, kita bisa set ya, kalau di AI kita bisa set di ChatGPT kita bisa set jadi tidak terlalu optimis bisa, tapi ya dia selalu coba menganalisa dari sisi optimis, tapi ya kalau memang jelek dia akan katakan jelek ya. LPS jadikan kredit perbankan dan NPL sehat. Artinya menurut versi LPS kredit akan sehat dengan juga kredit macet ada di bawah 3%. Artinya ya tidak takut ya, karena kondisi sekarang kan ada di antara 2-3. Sudah saya podcast kemarin ya, teknik menghitungnya ya. Sebagai indikator utama, dorong ekspansi kredit untuk jaga pertumbuhan. Itu LPS. Nah, sementara Bank Dunia, Lembaga Dunia, itu OECD, itu Conference Global, AS itu, LEI tidak spesifik ke kredit UMKM, lebih ke spread obligasi M2. Jadi ya kebetulan ya OECD kan dia internasional ya, dia tidak mengspesifikan ke UMKM ya, kredit UMKM. Sementara kebijakan ini antara lain di kredit UMKM ya. Nah, sehingga hasil interpretasinya itu karena dia lebih spread obligasi ke M2, interest rate. Sementara kan itu tidak boleh ya, dana 200 triliun tidak bisa digunakan di SUN atau SBN dan lain sebagainya. Dia lebih ke produktif ya, belanja produktif. Oke, kemudian interest rate. Global kondisi moneter melonggar seiring penurunan suku bunga bank sentral ya. Ada kemungkinan akan ada penurunan suku bunga di Bank Federal Amerika ya. Ya kalau itu terjadi, semua tetap ada. Saya sudah posting di podcast saya sebelumnya ya. Ada 4 kombinasi jika Bank Federal Indonesia Amerika potong, tidak potong, potong-potong, ada di podcast saya sebelumnya, bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Oke, selanjutnya indeks uh, leading economic index ini di sektor tenaga kerja dan pengangguran. AI prediksi ini, terlihat ya, AI prediksi, saya cek dulu apakah dia berjalan di sini. Oke, dia berjalan ya. Lanjut. AI prediksi di tenaga kerja dan pengangguran itu PT turun dari 4,76% ke 4446. Kurang lebih 400.000 tenaga kerja terserap. Ya itulah, itu yang memang kebijakan menteri ini kan seperti itu dia. Dia kan dengan terdistribusi ini maka ada proyek-proyek infrastruktur yang bisa ini maka akan terjadi serapan tenaga kerja ya. Jadi artinya dia akan turun ya. Jadi pengangguran itu tenaga kerja itu pengangguran dia akan turun deh. Seperti yang sudah saya prediksi, sudah lakukan kemarin ya di podcast saya sebelumnya. Tapi ini versi LEI ya. Oke. Sementara LPS lebih fokus ke stabilitas sistem keuangan, tapi konsumsi dan kredit dampak tidak langsung ke tenaga kerja ya. Ini ya. Jadi itu LPS. OECD, LA punya indikator hours work and jobless claims. Global job market masih kuat tapi mulai moderat di AS dan Eropa. Ini versi-versi internasional ya. Oke, selanjutnya pasar eksternal ya. Nah, pasar eksternal AI ekspor import stabil. Neraca perdagangan surplus moderat, risiko dari harga batubara dan sawit global. Jadi ekspor import stabil, neraca perdagangan surplus moderat, risiko dan harga batubara dan sawit global. Ini pasar eksternal ya. LPS tekankan cadangan devisa dan kurs rupiah stabil. Faktor penting jaga confidence. Jadi percaya diri. Devisa. Jadi cadangan devisa dan kurs rupiah stabil. Jadi ya tidak terlalu
ini ya, itu LPS dari pasar eksternal. Sementara OECD, LI gunakan indikator perdagangan global. Jadi dia gunakan perdagangan global outlook melemah, permintaan barang ekspor turun di negara maju. Ini Ini prediksi dari OECD ya, International Conference Global Index ya. Eh, lembaga OECD ini ya untuk mengukur LG di Amerika. Jadi ya dia mengatakan bahwa permintaan barang, tapi di kita di sini AI memprediksi ya bisa terjadi surplus. Demikian juga kalau LPS itu stabil. Oke, sentimen confidence ya. Jadi sentimen confidence. Sentimen self confidence ya. AI gunakan proyeksi ITK IKK, consumer confidence, itu tetap di zona optimis ya. Tetap di zona optimis, lebih besar 100. LPS juga pakai survei kepercayaan publik. Dia seperti yang Menteri katakan, dia juga tidak di atas kertas, tidak hanya di atas kertas, tapi dia juga melakukan survei di lapangan ya. Nah, hasil survei dia kepercayaan publik dan data kredit menunjukkan optimisme masyarakat dan perbankan seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri ya, Keuangan. Nah, OECD itu LI pakai bisnis dan consumer confidence. Tren melemah di OECD economics tapi masih positif di Asia. Artinya ya itu masih sinkron. Oke, jadi ini tiga prediksi terkait indeks itu leading economy index ya untuk 6 bulan ke depan itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kredit dan likuiditas, tenaga kerja dan pengangguran, pasar eksternal, sentimen confidence dengan tiga prediksi ya. Satu menggunakan AI, satu versi LPS dan BI, dan yang kedua versi LPS dan LI, dan ketiga LI menurut OECD itu global standard ya, standar dunia lain. Oke, dan kesimpulan ringkasan analisisnya adalah AI forecast Indonesia ya, optimis, ekonomi tumbuh stabil, inflasi terkendali, kredit naik, pengangguran turun. Ini sudah seperti yang juga sebelumnya hampir sama. Jadi menggunakan indikator langsung terhadap pengangguran, kemudian inflasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang menggunakan LEI ya, Leading Economic Index ya. Ya, jadi ternyata AI punya prediksi 6 bulan ke depan itu ekonomi tumbuh stabil kecuali ada gejolak politik lainnya ya. Kalau dia normal seperti ini maka dengan stimulus ada 200 triliun maka ekonomi tumbuh stabil, inflasi terkendali, kredit naik, pengangguran tuh turun ya. Ya jelas ini ya. Kemudian versi LEI LPS itu konsisten dengan AI, artinya masih sama, jadi LEI LPS dan BI tentunya fokus pada stabilitas keuangan dan kredit perbankan. Sinyal positif 6 bulan ke depan. Jadi dia memberikan sinyal positif. Kemarin saya sudah melakukan pengukuran lebih per ini ya, per variabel yang ada ya. Sudah dilakukan dan di podcast saya sebelumnya itu bisa dinonton di podcast saya sebelum ini. Oke, dan terakhir LI OECD lebih hati-hati, artinya global growth cenderung melemah. Jadi kalau dari LEI secara global ya, secara global itu dia lebih hati-hati, artinya ya moderat. Saya katakan dia moderat kan kalau versi AI dan versi LPSBI semua versi optimis ya. Artinya ya baik ya, pertumbuhan sampai 6 bulan ke depan ya. Berapa variabel atau indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ada inflasi dan lain sebagainya. Jadi kalau OECD itu global standard ini dia cenderung ada kecenderungan melemah. Risiko eksternal, komoditas geopolitik bisa mempengaruhi Indonesia meskipun tren domestik positif. Jadi yaitu ada geopolitik dan lain sebagainya, maka dia sedikit moderat. Artinya dia ada takut jangan sampai kemarin kan ada demo dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi ada perang-perang ya di luar sana. Seperti di Soviet dan Ukraina belum berakhir. Kemudian ya, Israel juga ya. Ini kan kondisi geopolitik bisa mengganggu apa yang sudah dilakukan prediksi ini ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan lewat podcast saya, yaitu bagaimana prediksi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain sebagainya menggunakan indikator leading economy index ya, dengan analisis
dengan teknik menggunakan AI, itu long short term memory, algoritma dari deep learning, kemudian analisis kedua dilakukan oleh LSP dan BI, dan yang ketiga itu global index, ya, global conference board, yaitu AS, itu global index OECD. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jadi mungkin kalau ada hal-halnya silakan saja. Jadi ini hanya satu analisa prediksi ya, yang coba menggunakan teknologi AI. Karena misi saya itu menggunakan AI ini untuk supaya kita bisa menjadi pinter ya. Itu bisa kita gunakan ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Kritik dan saran tentu tetap terbuka, atau apalagi mungkin ada hal-hal yang uh, tidak tidak benar atau bagaimana, silakan saja dikritik, tidak masalah, karena ini hanya share ilmu menggunakan teknologi AI ya. Jadi belum tentu semuanya itu 100% benar. Apalagi tentu para ahli silakan saja melakukan penilaian. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.